tahu kan sebentar lagi ada pendaftaran sekolah baru. Ya ibu ingat, kamu masuk SMP ya? Aku ingin masuk SMP Harapan, Bu. SMP Harapan? Itu kan sekolah yang bagus. Tapi kenapa, Bu? Aku tahu Ibu khawatir soal biaya. Tapi aku dengar SMP Harapan itu sekolah negeri, Bu. Jadi harusnya gratis kan? Iya nak, ibu tahu SMP Harapan itu sekolah negeri. Biasanya sekolah yang bagus kayak SMP Harapan itu banyak permintaannya. Bu, aku janji akan belajar dengan giat, Bu. Aku akan mendapatkan nilai yang bagus. Aku ingin sekali, Bu, sekolah di sana. Aku mau meraih cita-citaku, Bu. Ibu tahu kamu anak yang rajin dan pintar. Tapi ibu khawatir nggak bisa ngambil kamu. Ibu, aku mohon, Bu, beri aku kesempatan. Aku ingin selalu sekolah di sana, Bu. Aku janji tidak akan mengecewakan Ibu. Baik nak, ibu akan usahakan biar kamu bisa masuk ke sekolah SMP Harapan yang kamu mau. Terima kasih, Bu. Terima kasih banget, Ibu. Memang Ibu yang terbaik. Sama-sama nak. Assalamualaikum. Permisi Pak. Selamat siang Pak. Saya Daniel, ibu saya yang mengingatkan sekolah ini. SMP Harapan ini memang sekolah yang banyak diminati dan banyak pertanyaan Pak. Dia pasti sudah begitu, tapi anak saya ingin sekali sekolah di sini jadi ini akan menjadi Bagus semuanya itu penting, tapi ibu tahu sendiri kan sekolah ini butuh biaya dana operasional untuk meningkatkan fasilitas bagi guru honor. Tapi Pak, bukannya sekolah ini gratis? Berarti itu memang untuk biaya pendidikan formal, tapi ada biaya lainnya, biaya administrasi, biaya pembangunan yang sumbangan sukarela, tadi istilahnya. Oh begitu ya. Emang sumbangan sekolahnya kira-kira berapa ya? Tergantung keikhlasan ibu saja, tapi biasanya yang anak diterima memberikan sumbangan yang sesuai anggap saja 10 juta. Apa? 10 juta? Tapi Kak, saya mau punya uang sebanyak itu, saya hanya seorang biji. Ya itu pilihan ibu, kalau tidak ada maaf saja mungkin kita bisa mencoba sekolah lain, namun juga harus mengutamakan yang lain yang lebih peduli dengan kembali ke sekolah. Tapi Kak, anak saya ingin sekali untuk sekolah di sini. Yang itu Pak, saya mohon berikan kesempatan agar tidak ada salah lain. Begini saja saya bisa bantu, tapi ibu harus bisa meyakinkan saya. Jaminan apa? Saya nggak punya apa-apa. Selain rumah kecil tempat kami tinggal. Kita bicarakan itu nanti saja, yang penting ibu pikirkan baik-baik kesempatan yang tidak datang dua kali. Permisi Pak. Bapak, saya udah mencari tapi nggak ada yang lebih saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Ya saya sudah juga ibu akan kembali lagi bagaimana sudah ada informasi. Saya ke perusahaan saya menjaga itu nggak ada yang meminta. Saya mengerti ibu, memang ini tapi ibu juga harus mengerti posisi saya. Saya juga bertanggung jawab terhadap sekolah ini. Saya juga harus memastikan sekolah ini terus berkembang. Saya tahu Pak, tapi apa yang nggak bisa ngapain? Saya janji, saya akan belajar langsung sungguh. Saya akan memperbaiki membaik sekolah ini kok. Begini bu, sebenarnya ada satu cara, tapi saya tidak yakin ibu mau melakukannya. Cara apa Pak? Ibu bilang ibu punya rumah kecil tempat ibu dan salah tinggal masuk. Iya Pak, itu satu-satunya ada yang kamu punya. Rumah itu bisa menjadi jaminan. Jaminan.
Apa ibu boleh saya? Oh, Pak Aldi, saya nggak tahu sih ini. Apa Pak Alam menyulitkan ibu? Dia minta rumah saya sebagai jaminan bersalah bisa masuk ke sekolah ini. Ini sudah keterlaluan bu. Kalau Ini tidak bisa dibiarkan. saya tidak punya pilihan lain Pak, saya nggak mau karena kehilangan kesempatan di sekolah. Kalau saya salah pada ngomong itu, kami harus bagaimana? Ini sudah melanggar hak asasi manusia, hak pasal 31 tentang pendidikan undang-undang. Saya cuma saya lakukan, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Boleh ibu ceritakan kejadiannya? Saya akan videokan ibu. Terima kasih banyak Pak Aldi. Bapak orang yang paling baik menurut saya. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Baik, videonya sudah saya rekam. Ibu tidak perlu membalas apa-apa untuk kebaikan saya. Biar saya yang menegakkan keadilan. Silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan duduk. Baik Pak. Ada masalah apa? Di sini saya ingin melaporkan kepala sekolah atas penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap wali murid siswa. Pemerasan. Bisa dijelaskan lebih rinci. Jadi begini Pak, kepala sekolah memeras sejumlah uang terhadap wali murid siswa untuk melakukan masuk sekolah ini, sekolah SMP. Apakah Bapak yang punya bukti? Saya mempunyai bukti di handphone saya Pak. Ya, Bapak bisa cek sendiri. Ini cukup serius. Apakah ada yang lain? Semua guru di sekolah sudah pada tahu mengenai peristiwa ini, tapi tidak berani melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Jadi saya sendiri yang melaporkan ini dan saya ingin meminta bukti. Baik Pak, kami akan membuat laporan polisi ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Kami akan bekerja sama dengan unit dan tim untuk menindaklanjuti kasus ini. Baik Pak, jika ada informasi yang saya terima dari sekolah, saya akan melaporkan kepada Bapak. Siang Pak, Bapak. Ya, siap Pak. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Ada apa ya? Saya Arya dari Kepolisian Sektor setempat. Saya datang untuk menyampaikan surat panggilan kepada Bapak. Surat panggilan apa ya Pak? Surat ini berisi panggilan kepada Bapak untuk hadir di kantor polisi terkait laporan yang kami terima mengenai dugaan tidak pidana pemerasan. Ini pasti salah paham Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Sesuai prosedur, kami berkewajiban untuk menyampaikan surat panggilan ini kepada Bapak. Bapak dihadapkan nanti di kantor polisi pada tanggal yang tertera di surat untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut. Tapi Pak, ini pasti ada yang salah. Saya tidak bersalah, saya hanya melakukan tugas saya sebagai kepala sekolah. Kami akan mendengarkan keterangan Bapak ini di kantor polisi nanti. Untuk saat ini kami hanya bertugas menyampaikan surat panggilan ini. Pak, tolong Pak, saya punya keluarga Pak, jangan sampai masalah ini berlarut. Jika Bapak tidak bersalah, Bapak tidak perlu khawatir. Berikan saja keterangan yang sebenarnya di kantor polisi. Kami akan memproses kasus ini sesuai dengan hukuman yang berlaku. Masuk. Selamat siang Pak. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Alam. Terima kasih sudah memenuhi panggilan dari kami. Saya datang sini menghormati hukum, tapi di sini ada tidak salah paham.
Kami akan mencari tahu kebenarannya sesuai laporan yang kami terima. Saya sama sekali tidak tahu Pak, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah. Saya tidak pernah melakukan pemerasan diskriminasi. Kami memiliki bukti-bukti yang lebih kuat seperti video pengakuan dari Ibu Diana yang mengaku diminta sejumlah uang agar anaknya bisa diterima di sekolah Bapak. Potongan video itu tidak benar Pak, mungkin ada ibunya salah paham atau ada pihak lain yang sengaja untuk menjebak saya. Kami juga memiliki saksi lain Pak, seperti Bapak Aldi, seorang guru di SMP Harapan yang melihat langsung kejadian tersebut. Aldi, dia itu guru yang dilakukan dengan saya Pak, jadi dengan jabatan saya. Kami akan mempertimbangkan semua keterangan dan bukti yang ada. Tapi untuk saat ini kami ingin mendengar penjelasan dari Bapak mengenai prosedur penerimaan siswa baru di SMP Harapan. Apakah ada surat khusus mengenai sumbangan atau biaya lain-lain? Sumbangan itu sifatnya Pak, tidak ada paksaan. Kami hanya memberi kesempatan kepada orang tua siswa yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Tapi mengapa ada orang tua wali murid yang merasa terbebani dengan sumbangan tersebut? Bahkan ada yang sampai diminta jaminan berupa rumah. Itu bukan hanya kesalahan kami saja Pak, saya tidak pernah meminta jaminan apapun. Kami akan terus mendalami kasus ini Pak. Kami akan memeriksa semua saksi dan bukti yang ada. Jika Bapak terbukti bersalah, Bapak harus bertanggung jawab atas perbuatan Bapak. Tolonglah, saya punya keluarga Pak, saya mohon jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Jika Bapak tidak bersalah, Bapak tidak perlu khawatir. Berikan saja keterangan yang sebenarnya. Kami akan memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Sidang pagi nomor 123 di 2025 dinyatakan atas nama terdakwa Alam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut hadir. Hadirin kami. Terdakwa hadir. Hadir. Pengacara terdakwa hadir. Hadir yang mulia, kami adalah kuasa hukum dari terdakwa Alam. Baik, silakan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, terdakwa Alam kami berdakwa telah melanggar hak konstitusional keluarga, khususnya yang digantung dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terdakwa sebagai kepala sekolah justru menghalangi saudari Sarah untuk mendapatkan hak tersebut dengan meminta sejumlah uang yang tidak mampu dipenuhi oleh ibunya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara wajib memiliki pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Terdakwa dengan tindakan pemerasan yang telah mencederai amanat konstitusi. Seharusnya pemerintah memberikan pendidikan dasar secara gratis, bukan malah dipersulit dan pungutan liar. Selain melanggar konstitusi, dan melakukan tindak pidana pemerasan dan benar-benar. Oleh karena itu, kami memohon majelis hakim memberikan hukuman yang setimpal agar pembuat sumpah tidak terulangi. Saudari Dania, bisa Anda menjelaskan mengenai kejadian sudah? Saya sudah berdasarkan anak saya Sarah, SMP perempuan, tapi Pak Alam meminta sejumlah uang yang sangat besar. Dia baru meminta rumah saya sebagai jaminan. Keberatan yang mulia,
Pertanyaan penuntut umum bersifat opini. Keberatan diterima. Jaksa, silakan ajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Apakah saudara merasa hal itu melintang hukum kepada? Ya yang mulia, saya sangat terpaksa tidak punya pilihan lain. Saya ingin anak saya ingin sekolah. Saudari, apakah Anda memiliki bukti bahwa terdakwa memaksa Anda memberikan uang? Saya hanya punya rekaman suara sama kami dengan malam. Saudara Ali, apa yang Anda maksud? Saya melihat sendiri bagaimana gunanya memohon kepada Pak Alam agar anaknya bisa diterima di sekolah. Saya juga mendengar Pak Alam meminta sejumlah uang yang sangat besar. Saudara, apakah Anda memiliki bukti bahwa terdakwa melakukan pemerasan? Saya tidak punya bukti, tapi saya yakin dengan apa yang saya lihat dan saya dengar. Apakah Anda memiliki dendam pribadi terhadap terdakwa? Tidak, yang lihat saya hanya mendengarkan keadaan. Saudara terdakwa, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Yang mulia, saya tidak bersalah. Semua tuduhan itu tidak benar. Saya hanya ingin meningkatkan kualitas sekolah. Sumbangan itu supaya dapat tidak kepada makan. Akhirnya apa ada orang tua yang sakit diobatin dengan sumbangan tersebut? Itu hanya kesalahan pemahaman saja yang mulia. Klien kami tidak memiliki niat buruk, beliau hanya ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti, serta mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana diatur dalam pasal 36B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa telah mencoreng citra dunia pendidikan, meresahkan masyarakat, dan menyakiti hati korban. Hal yang meringankan, terdakwa perlu pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya. Mengadili menyatakan terdakwa Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alam dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani, terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa rekaman suara dirampas untuk negara. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan ini dapat diajukan banding jika terdakwa tidak sependapat. Apakah terdakwa mengerti? Mengerti yang mulia. Kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding, yang mulia. Baik, dengan demikian sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.